Dan mudah-mudahan diskusi kali ini bisa mencerahkan kita semua dan juga bisa menjadi solusi apa yang bisa kita lakukan ke depannya terkait COVID ini, di mana kita sekarang mungkin teman-teman semua mengetahui kita menghadapi dilema tiga hal. Yang pertama masalah kesehatan sendiri, yang kedua persoalan perlindungan sosial, dan yang ketiga tentunya persoalan pemulihan ekonomi. Baik pada saat COVID ini berlangsung yang kita tidak tahu kapan COVID ini akan berakhir, sesuatu yang masih tidak pasti buat kita semua, dan tentunya setelah COVID ini. Jadi kita saat ini kita bersama menghadapi tiga hal itu, tiga dilema, dan tiga dilema ini soal kesehatan, soal perlindungan sosial, dan soal ekonomi berkaitan satu sama lain. Jadi tidak berdiri sendiri. Untuk itu pada sore ini kita akan berdiskusi dengan sudah ada tiga narasumber bersama kita. Yang pertama seorang ekonom perempuan yang juga staf khusus Menteri Keuangan, Mbak Masita Kristalin. Mbak Masita ini nanti akan berbagi kepada kita semua mengenai terutama mengenai aspek makroekonomi dan penganggaran yang dilakukan oleh pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, di dalam menghadapi dan merespons pandemi COVID ini. Tentunya banyak persoalan dalam pandemi COVID ini dan banyak kementerian dan lembaga yang menangani persoalan ini, tidak hanya Kementerian Keuangan. Jadi mungkin nanti Mbak Masita akan membedah secara khusus persoalan makroekonomi, penganggaran, dan bagaimana pemerintah, khususnya Kementerian Keuangan, merespons pandemi COVID ini. Narasumber kita yang kedua adalah Kang Doni Setiawan, langsung dari Garut ya Kang Doni, yang sehari-hari Kang Doni ini beraktivitas di International Budget Partnership, yang juga banyak bicara soal anggaran, dan tentunya bisa melihat tidak hanya dari rencana pemerintah, tapi bagaimana Kang Doni melihat sejauh ini implementasi di lapangan dalam soal penganggaran ini, karena sebenarnya penganggaran ini merupakan kunci dari keberhasilan kita bersama, tidak hanya pemerintah, di dalam merespons COVID. Yang narasumber kita yang ketiga sudah ada Mbak Asfinawati. Mbak Asvin ini dari YLBHI, dan mungkin Mbak Asvin akan melihat bagaimana sebetulnya persoalan hak-hak warga, perlindungan sosial yang harus dilakukan dan bagaimana realitasnya saat ini di tengah pandemi COVID ini. Saya kira saya tidak akan berpanjang lebar. Untuk itu, untuk pemaparan yang pertama akan disampaikan oleh Mbak Masita, maksimal 15 menit. Silakan Mbak Masita. Terima kasih. Selamat siang Kang Tata, Mbak Asfi, dan juga Kang Doni yang sekarang di Garut. Kalau boleh, saya di-share screen dari Mas Asaf, boleh? Masih ke-mute ya? Boleh, Mbak. Cuma filenya boleh di-share? Boleh, Kang, dikirim ke Mas Asaf, Kang. Masih ke-mute, Sob? Enggak, Kang. Mbak Masita bisa ngomong tadi. Kang Tata, boleh share filenya Mbak Masita ke saya? Atau Kang Tata boleh share screen dari Kang Tata dibukanya? Kayaknya nggak dengar Kang Tatanya ya. Kang Tata, tes. Kedengeran nggak Kang Tata? Saya ke emailnya Mas Asaf ya? Boleh. Kang Tata bisa dengar saya sekarang? Siap, ya sudah. Kalau boleh di-share screen, Kang, file Mbak Masita dari Kang Tata. Saya record soalnya. Oke.
Saya barusan email juga ke Mas Asof. Share screen. Ya, silakan bisa dimulai. Ya, terima kasih untuk kesempatannya. Hari ini saya akan share sedikit mengenai bagaimana kita berusaha membuat APBN kita atau anggaran pemerintah itu mampu bereaksi terhadap kondisi ekonomi yang boleh dikatakan dari awal Januari hingga hari ini itu sangat amat dinamis ya. Page berikutnya, Kang. Nah, mungkin saya cerita sedikit mengenai apa yang terjadi dengan COVID-19 ini. Page berikutnya. Sebentar. Di-scroll ke bawah aja karena ini PDF. Ya, silakan. Ya. Nah, jadi pertama coronavirus outbreak ini terjadi di Wuhan itu kan bulan Desember ya. Pada waktu itu sekitar Oktober tahun 2019 itu sebetulnya kondisi financial sector di dunia itu masih diwarnai oleh optimism yang cukup tinggi. Karena kita tahu financial sector di awal tahun yang lalu itu cukup lemah sehingga akhir tahun itu rally-nya cukup tinggi. Hingga bahkan sebenarnya awal tahun 2020 ini Januari, meskipun sudah terjadi outbreak di Wuhan, financial market, terutama capital flow yang terbang ke negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, itu masih sangat tinggi. Nah, sebetulnya dunia tuh cukup surprise dengan apa yang terjadi dengan pandemi COVID ini. Bisa kita lihat bahwa over optimism di seluruh dunia itu terjadi sejak Desember dan Januari. Kalau kita lihat dari kasus-kasus, sebetulnya ada beberapa negara yang penyebaran COVID-nya itu sudah mulai flat, dan Indonesia sendiri belum masuk ke dalam grafik yang flat, tapi mudah-mudahan kalau kita melihat ya dari Wuhan Desember, dia mulai flat itu di bulan Maret, maka kurang lebih dengan level containment yang kalau kita asumsikan serupa, maka setiap negara juga akan kurang lebih 3 bulan, dalam 3 bulan sudah mulai stabilize. Tapi tentu saja asumsi yang sangat besar bahwa mengasumsikan effort containment dan efektivitas containment setiap negara itu sama. Di Tiongkok sendiri penambahan kasus baru itu sudah sangat-sangat minimal. Peak itu di Februari, itu sebelum WHO mengumumkan dia itu pandemi, dan kemudian hingga pertanggal 16 April kita bisa lihat 27 kasus per hari. Sementara kasus di luar Cina sudah sempat meningkat sangat tinggi, justru terjadi tuh mulai akhir Februari hingga Maret, akan tetapi kalau kita lihat walaupun volatilitas tinggi di beberapa minggu terakhir, di 3 minggu terakhir, akan tetapi boleh dibilang kurva rest of the world selain Cina itu sudah mulai flat juga. Halaman berikutnya. Nah, kalau kita melihat dampak pandemi corona ini terhadap perekonomian dunia ya, dari awal tahun masih cukup bullish gitu ya, perekonomian dunia 2020 ini akan pick up dibandingkan 2019. Dalam waktu 1,5 bulan saja, semua lembaga internasional sudah mulai melakukan revisi terhadap forecast pertumbuhan globalnya. Kalau kita lihat, IMF sendiri sudah mulai mengatakan bahwa pertumbuhan itu akan masuk ke periode resesi di seluruh dunia, meskipun lembaga-lembaga ini masih mengasumsikan V-shape recovery, artinya kita turun di tahun 2020, kemudian di tahun 2021 sudah mulai meningkat. Di sini adalah forecast IMF untuk Indonesia di 2020 itu sekitar 0%, di 0,5%, lebih rendah daripada asumsi pemerintah di 2,3% untuk sepanjang tahun. Kemudian kalau World Bank sendiri, dia memberikan range dari negatif minus 3,5, tentu saja ini
mengasumsikan worst case scenario, mungkin efektivitas containment seluruh dunia yang juga kurang baik, hingga dengan 2,1% yang kurang lebih mirip dengan base scenario pemerintah. Berikutnya. Nah, itu dari sisi pertumbuhan ekonomi. Sekarang dari sisi sektor keuangan ya. Kalau kita lihat di atas itu adalah Bloomberg Emerging Market Capital Flow Proxy Index ya. Kita bisa lihat di Februari itu yang turun jauh, itu sekitar akhir Februari waktu pengumuman WHO itu. Jadi kita bisa bayangkan bahkan dari Desember sampai Januari kalau kita lihat grafik pertama, kedua, itu masih terjadi rally di capital market. Yang kedua adalah MSCI ya, untuk emerging market juga. Bisa lihat sampai dengan Februari pertengahan masih rally, kemudian jatuh sampai ke level yang cukup rendah. Nah, selain financial sector, semua aset juga turun ya. Salah satu aset yang penting yang ikut turun itu adalah komoditas. Tentu saja komoditas ini terimbas dari permintaan yang juga turun, salah satunya harga minyak yang turun jauh, bahkan hari ini kita dengar WTI mencapai level negatif. Tentu saja ini akan berpengaruh terhadap negara-negara yang mengekspor minyak, salah satunya juga Indonesia. Nah, biasanya komoditas itu saling berkorelasi satu sama lain. Jadi tidak hanya harga minyak, harga batu bara, dan komoditas utama lainnya akan turun, sehingga ekspor kita yang masih basisnya 55% itu adalah berasal dari komoditas, tentu akan mendapatkan pengaruh yang cukup signifikan. Berikutnya. Nah, ini dampak terhadap Indonesia. Saya tadi sudah cerita masalah rally di awal tahun hingga Februari. Saya mau point out di tabel yang paling bawah sebelah kiri. Ada beberapa kali kejadian kondisi market yang tidak mudah ya, over the years. Salah satunya yang terbaru itu krisis tahun 2008, kemudian ada taper tantrum 2013, kemudian di 2018 juga ada capital outflow dari emerging market. Bisa dilihat bahwa total capital flow masuk ke Indonesia masih net, memang turun, tapi masih net positif. Contohnya waktu taper tantrum di 2013, kita itu masih mendapatkan net capital flow sebesar 36 billion. Bayangkan sekarang dari Januari sampai April, kita sudah mendapatkan net outflow sebesar 170 ya. Jadi memang pandemi ini benar, kita sudah lama perekonomian tidak menghadapi krisis model begini, karena terakhir itu adalah Spanish flu tahun 1918, dan pada saat itu kehidupan ekonomi dunia belum se-interconnected saat ini. Berikutnya. Nah, untuk menjawab itu, APBN tentu berusaha adjust sesuai dengan kondisi perekonomian yang terjadi di global. Sebelum WHO mengumumkan, kita sudah mengeluarkan stimulus 1 yang tujuannya sebenarnya untuk memperkuat perekonomian domestik. Kemudian berikutnya di stimulus 2, di stimulus 2 ini kondisi sudah mulai lebih pelik pada saat itu, sehingga penyebaran COVID sudah mulai menyebar, dan juga pemerintah melakukan beberapa hal termasuk stimulus fiskal, kemudian non-fiskal, termasuk stimulus sektor keuangan, seperti memberikan kelonggaran stimulus untuk debitur, sehingga kreditnya lebih mudah untuk mendapatkan restrukturisasi. Tentu hal-hal semacam ini diperlukan. Beberapa juga kami melakukan tax expenditure, yaitu melakukan pembebasan pajak PPh 22, kemudian PPh 21, kemudian pengurangan PPh 25, dan kemudian mempercepat restitusi. Maksud dari kebijakan ini adalah dengan revenue yang berkurang karena aktivitas ekonomi yang juga berkurang, permintaan berkurang, maka likuiditas oleh pelaku usaha itu perlu dijaga, karena bagaimanapun ini akan pada akhirnya mempengaruhi kepada kemungkinan PHK, layoff, pemotongan gaji, dan lain sebagainya. Untuk itu kita menjaga supaya ini tidak terjadi. Selain itu BI juga di bidang moneter melakukan berbagai kelonggaran, likuiditas, dan triple intervention yang biasa dilakukan BI. BI juga cut interest rate cukup signifikan. Kemudian setelah di stimulus 3, halaman berikutnya, kita melihat ada 3 hal utama yang menjadi prioritas pemerintah.
semuanya sebenarnya berfokus pada menyelamatkan manusia dan perekonomian dari kondisi yang memang belum pernah dirasakan ya, berbeda memang nature-nya dengan krisis waktu tahun 97 dan juga krisis tahun 2008. Prioritas utama pertama tentu saja intervensi di sektor kesehatan untuk memastikan agar containment dan mengurangi dampak penyebaran COVID lebih jauh itu bisa lebih efektif, maka anggaran berusaha mengalokasikan ke sektor kesehatan untuk melakukan reaksi terhadap kondisi yang terjadi saat ini. Kemudian yang kedua adalah social safety net. Anda mungkin sudah dengar juga PKH beberapa ditambah, kemudian kita juga menambah keluarga penerimaan manfaat. Lalu daerah Jabodetabek juga ditambahkan kartu sembako untuk membantu kondisi di mana situasi ekonomi dan aktivitas ekonomi sudah berkurang dan lain sebagainya. Juga pengurangan biaya listrik untuk 900 volt ampere dan 450. Ini dua-duanya adalah berfokus pada yang pertama pada manusianya dan juga pada periode penyebaran wabah. Yang kedua adalah untuk memastikan ada cushion terhadap masyarakat untuk menghadapi periode di mana penerimaan masyarakat juga berkurang. Nah, kemudian ketiga dan keempat, tentu saja yang dibutuhkan adalah dukungan terhadap dunia usaha dan UMKM, karena bagaimanapun ini adalah tempat orang bekerja ya, sehingga ketahanan dari sektor industri juga perlu didukung untuk memastikan masyarakat tidak hanya sehat, bisa melalui kondisi ini dengan baik, mendapat social safety net, tapi juga masih ada lahan pekerjaan pada saat periode ini berakhir. Berikutnya, salah satu yang kita lakukan adalah membuat langkah yang cepat untuk penanganan COVID dengan melalui Perpu 1 tahun 2020. Mengapa dikeluarkan Perpu ini? Itu pertama karena eskalasi infeksi dan korban jiwa yang cukup signifikan, dampak ekonomi yang besar, kemudian potensi terhadap stabilitas sistem keuangan. Karena itu budget atau anggaran negara perlu cepat dan antisipatif dalam menghadapi kondisi kegentingan yang memaksa ini. Beberapa hal secara garis besar saja saya gambarkan. Beberapa hal yang memang diatur di dalam Perpu 1 2020 ini ada dua blok besar ya. Pertama di bidang keuangan negara dan kedua di bidang sektor keuangan. Hari ini saya akan fokus lebih banyak di kebijakan keuangan negara. Pertama tentu yang dilakukan adalah penyesuaian batas defisit APBN. Bagaimanapun kondisi perekonomian yang lemah akan menghantam sisi penerimaan, satu. Kedua, dengan berbagai insentif yang perlu memang kita berikan kepada dunia usaha, juga itu memiliki tax expenditure yang mengurangi penerimaan APBN. Kemudian di sisi lain kita memang ada tambahan biaya, walaupun sudah direalokasi dari beberapa anggaran yang memang kurang prioritas di tahun ini, tapi tetap saja perlu anggaran tambahan di sisi pengeluaran. Sehingga defisit itu melebar ke 5,07%, sekitar menjadi 853 triliun. Kemudian yang kedua, menggunakan sumber pendanaan alternatif anggaran. Salah satunya itu adalah dengan mengeluarkan obligasi yang dapat dibeli oleh Bank Indonesia secara langsung di pasar perdana. Kemudian ketiga, penyesuaian mandatory spending, pergeseran refocusing anggaran. Karena tanpa Perpu ini, kalau Anda bayangkan, memindahkan anggaran dari satu program ke program lain, dari satu eselon satu ke eselon lain dalam satu kementerian, itu membutuhkan persetujuan DPR, dan itu juga terjadi di level daerah. Jadi bisa dibayangkan kalau tidak ada relaksasi aturan itu, akan sangat sulit bagi anggaran untuk bereaksi cepat terhadap perubahan yang terjadi di perekonomian. Kemudian insentif fasilitas perpajakan, yang terakhir adalah program pemulihan ekonomi nasional, yang ini detailnya sedang dibicarakan internal di dalam pemerintah yang akan keluar segera. Tapi kurang lebih ini adalah gambaran besar dari reaksi anggaran terhadap kondisi saat ini. Berikutnya, nah ini gambaran besarnya ya. Jadi kalau kita lihat, yang biru tua itu adalah APBN tahun 2020 yang sudah dibuat sebelum kita tahu ini bakal terjadi.
Dan kemudian sesuai outlook dengan perhitungan bahwa revenue akan turun, baik itu karena tax insentif maupun karena kondisi perekonomian yang turun. Dan kemudian di sisi sebelah kanan ya, outlook yang kuning 2.600 triliun itu adalah tambahan pengeluaran ya. Sehingga pengeluaran itu menjadi 5,07 seperti saya katakan tadi, atau 853 triliun. Atau jika dibandingkan dengan posisi APBN, itu melebar 545 triliun. Tentu ini memerlukan tambahan pembiayaan. Kita memaksimalkan apa yang sudah dimiliki oleh negara. Salah satunya sisa anggaran lebih akan digunakan lebih banyak, additional 45 triliun. Kemudian kita punya juga pembiayaan dukungan pemulihan ekonomi nasional sebesar 150 triliun. Dan kemudian sisanya itu akan ditambahkan ke dalam tambahan obligasi negara atau bond issuance pemerintah tahun ini. Jadi kurang lebih gambarannya begitu ya. Jadi mengapa kita kalau sekarang kita melihat retrospek ke belakang ya, kenapa kita membuat stimulus 1, 2, 3, kenapa nggak sekaligus semua? Itu sebenarnya karena kondisi penyebaran wabah COVID di dunia dan eskalasi isu ini ke kehidupan dunia, terutama perekonomian dan masyarakat, itu juga berubah dengan sangat cepat dan dinamis. Sehingga sebetulnya reaksi anggaran ini adalah mengantisipasi perubahan itu. Kurang lebih begitu, Kang Tata, nanti mungkin kita sambung di diskusi. Terima kasih. Terima kasih Mbak Masita. Saya kira ada beberapa poin penting tadi yang disampaikan terkait bagaimana pemerintah merespons pandemi ini dengan kebijakan di sektor ekonomi dan kebijakan keuangan. Yang pertama memang ini mungkin buat semua negara merupakan pengalaman baru ya, pandemi ini pengalaman baru ketika ekonomi sudah sangat interconnected. Jadi dampaknya juga sangat interconnected, dampak di negara lain akan berdampak di Indonesia dan sebaliknya. Yang kedua adalah kondisi yang sangat dinamis dan kebijakan yang diambil pemerintah tentu menyesuaikan dengan pandemi COVID sebagai pandemi baru yang tadi sangat dinamis, skopnya juga kita tidak tahu apa yang terjadi saat ini. Bulan lalu mungkin kita belum memperkirakan. Dan mungkin juga dari sisi ekonomi penting juga untuk memahami bahwa kalau kita lihat tadi terkait dengan interkoneksi, praktis semua sektor terdampak, tinggal bagaimana besarannya mungkin dan daya tahannya mungkin yang berbeda. Untuk itu nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut, dan sekarang kita akan lebih dulu ke narasumber kedua kita, Kang Doni. Mangga Kang Doni. Ya, hatur nuhun Kang Tata, terima kasih. Selamat siang semuanya, selamat siang Mbak Masita, Mbak Asfi, Kang Asof. Ya, saya Doni Setiawan, saya sehari-hari aktif di International Budget Partnership. Saya boleh minta izin untuk share materi presentasi juga di saya atau dari Kang Doni aja? Oke, siap. Mohon waktu sebentar ya. Oke, sudah terlihat kah? Ya, sudah terlihat dengan baik. Oke, ya. Apa yang disampaikan tadi oleh Mbak Masita, saya kira beberapa cukup menarik dan mungkin beberapa dalam presentasi saya isinya adalah respon terhadap itu. Jadi mungkin presentasi saya terbagi kurang lebih ada 2 bagian ya. Bagaimana bacaan saya dan bukan hanya saya tapi juga beberapa kawan melihat potret Perpu dan juga APBN perubahan 2020 yang dituangkan dalam Perpres 54. Dan mungkin di sela-sela itu saya juga ingin berbagi terkait dengan berita-berita di lapangan ya. Karena kebetulan kami di Internal Budget Partnership sekarang sedang juga bersama-sama dengan beberapa kawan bekerja di isu-isu keluarga miskin perkotaan dan nelayan pesisir. Jadi ada setiap hari selalu berita-berita menarik dari situ, terutama terkait
bagaimana situasi di periode pandemi COVID ini. Nah, saya akan memulai dengan persis tadi slide pertamanya Mbak Cita, ya. Karena saya ambil juga dari APBN kita yang baru rilis beberapa hari lalu, terkait dengan bagaimana kasus pandemi corona ini, terutama dalam konteks Indonesia, terus bertambah kasusnya dan nggak tahu sampai kapan ini akan berakhir ini wabah. Berbeda dengan negara lain yang sudah declare terlebih dahulu, kita bisa lihat di grafik pada tayangan itu, gitu. Sementara di sisi lain juga banyak simpang siur tentang obat dan vaksin, gitu ya. Beberapa mengklaim sudah mendapatkan obat dan terbukti bisa menyembuhkan. Beberapa negara juga klaim sudah melakukan berbagai penelitian, termasuk di Indonesia saya dengar di Surabaya juga sudah melakukan penelitian terkait dengan vaksin, tapi saya tidak tahu kemudian bagaimana ceritanya dan apa dukungan pemerintah terhadap inisiatif itu. Nah, situasi yang tidak menentu ini saya kira sampai sekarang masih belum jelas, gitu ya. Dan pemerintah di sisi lain sudah mengeluarkan respon, dan terlepas responnya terlambat, tapi cukup cepat menurut saya, setelah sadar. Setelah sadar kemudian cepat. Dan yang paling penting adalah kemudian ada tindakan di lapangan. Ditandai dengan terbitnya Perpu nomor 1 2020 terkait dengan kebijakan keuangan dan sistem keuangan dalam menghadapi pandemik. Kemudian ditindaklanjuti beberapa hari kemudian atau beberapa minggu kemudian dengan terbitnya Perpres 54 tentang APBN perubahan tahun anggaran 2020. Tadi seperti disampaikan ada beberapa kebijakan stimulus yang dikeluarkan, baik yang berupa stimulus fiskal atau non-fiskal, dan saya kira dalam Perpu secara spesifik disebutkan bahwa stimulus fiskal itu terutama ditujukan untuk meningkatkan belanja pada sektor kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemulihan ekonomi, yang menjadi tema diskusi kita siang ini ya, pada 3 aspek itu. Nah, secara cepat saya kira juga pemerintah sudah melakukan berbagai koreksi, misalnya koreksi terhadap target makro pembangunan, tadi Mbak Masita sudah menyampaikan itu, kemudian pergeseran pada beberapa program dan kegiatan, yang kemudian secara populer sekarang dikenal istilah refocusing program dan kegiatan, gitu. Termasuk juga anggarannya, ada beberapa pergeseran, realokasi, malah kemudian ada beberapa alokasi anggaran baru. Nah, itu yang mungkin kita akan coba kupas berikutnya. Nah, saya memulai presentasi ini dengan 2 pertanyaan penting ya. Setidaknya ini adalah pertanyaan pemandu saya ketika memikirkan apa yang harus saya sampaikan di siang ini. Ada 2 hal ya. Karena tadi awalnya judulnya dilema gitu. Yang pertama, apakah Perpu dan Perpres yang sudah dibuat ini mendorong terjadinya keseimbangan belanja antara 3 komponen tadi, pemulihan kesehatan, perlindungan sosial, dan pemulihan ekonomi. Karena 3-tiganya ini sama penting. Saya ingat misalnya beberapa hari lalu ada joint statement WHO dengan IMF, dia bilang nggak bisa dipertentangkan itu antara anggaran untuk pemulihan ekonomi dengan kesehatan, karena bukan trade-off, tapi yang pasti itu harus terjadi balance pada 3 aspek itu. Padahal itu saya sepakat dengan IMF lah. Kemudian yang kedua, ada nggak perubahan atau reorientasi yang cukup signifikan terkait dengan pendekatan kebijakan keuangan negara? Ya, kita tahu misalnya yang cukup fundamental kan pendekatannya bagaimana state budget ini bisa mendorong adanya stabilitas dan pertumbuhan. Itu yang biasa dianut oleh pemerintah dan saya kira di banyak negara termasuk Indonesia. Atau kemudian gara-gara pandemik ini bergeser orientasi pendekatan kebijakan keuangannya ke yang lebih mendorong keadilan, pemenuhan hak-hak asasi rakyat gitu ya, dan dengan tindakan-tindakan yang cepat, penggunaan sumber daya yang maksimal untuk itu dan sebagainya. Nah,
Ini dilatar belakangi oleh bacaan saya terhadap satu artikel bagus di Financial Times. Jadi si penulis itu dia bilang di masa pandemik ini terjadi perubahan yang cukup terjadi pembongkaran terhadap cara pandang fiskal yang dulunya fundamental menjadi lebih moderat. Dia bilang fundamental seperti apa? Karena biasanya kebijakan fiskal itu selalu mempertimbangkan bagaimana terjadinya keseimbangan keuangan, debt gap ratio gitu-gitu ya, dan seterusnya. Kalau sekarang ini semua negara bombardir aja, alokasikan uang berapapun, dobrak itu, mau urusan ini melebihi batas defisit seperti yang diatur atau tidak, yang penting hajar aja, duit dikeluarin, dieksekusi dengan cepat. Nah, situasi itu saya kira juga terjadi di Indonesia ya. Nah, saya ingin lihat lebih jauh apakah begitu yang sekarang dilakukan oleh pemerintah. Termasuk juga bagaimana praktek di lapangannya. Nah, berdasarkan dua pertanyaan ini, saya mencoba membaca kira-kira apa isi dua aturan yang cukup mendasar yang sudah dibuat pemerintah ya. Dalam hal ini adalah Perpu nomor 1 dan Perpres 54. Di luar ini sebenarnya ada banyak kebijakan lain, baik itu kebijakan setingkat menteri, ataupun malah di tingkat daerah juga sudah banyak mengeluarkan kebijakan-kebijakan lain yang lebih operasional ya. Perpu nomor 1 ini saya kira yang kemudian menjadi semacam landasan utama terbitnya perubahan APBN 2020 terkait dengan kebijakan keuangan. Yang paling signifikan adalah ya kalau kita lihat misalnya ada 3 kategori besar terkait penganggaran dan pembiayaan yang di dalamnya termasuk juga kebijakan keuangan di tingkat daerah. Ada kebijakan terkait perpajakan dan pemulihan ekonomi. Terkait penganggaran dan pembiayaan yang paling fenomenal saya kira ini yang mendobrak undang-undang APBN selama ini ya. Jadi defisit boleh lebih dari 3%. Yang sebelum-sebelumnya itu selalu dengan ketat dijaga bagaimana caranya supaya defisit itu tidak lebih dari 3% terhadap PDB. Tapi sekarang itu dibuka lewat Perpu. Yang lainnya lebih ke teknis ya. Bagaimana diharuskan ada realokasi atau penundaan dan pemotongan anggaran baik di kementerian ataupun berupa dana transfer dan penggunaan sumber-sumber anggaran lain. Nah, ini sayangnya diatur hanya kalau nggak salah cuma 2 pasal itu dalam Perpu itu terkait penganggaran dan pembiayaan. Yang banyak diatur dalam Perpu adalah terkait perpajakan. Yang menurut saya intinya sih kira-kira kurang lebih seperti pasal-pasal yang ada di dalam rancangan RUU perpajakan. Hampir mirip isinya. Kalau tidak boleh dikatakan sama ya, tapi hampir mirip. Dan tentu di situ ngomong bagaimana ada penyesuaian tarif pajak, terutama terkait dengan pajak badan dan mulai diberlakukannya tarif pajak untuk perdagangan melalui sistem elektronik. Berikutnya di akhir bicara tentang pemulihan ekonomi. Di situ bicara tentang penyertaan modal negara, penempatan investasi pemerintah, dan penjaminan dan lain-lain. Nah, dari situ kemudian muncul Perpres, yang di Perpres itu kemudian disebutkan ada kurang lebih 405,1 triliun. Disebutnya sebagai tambahan anggaran untuk penanganan COVID. 405 triliun itu kira-kira mungkin sekitar 2,5 atau 2,6% ya terhadap PDB. Masih lebih tinggi kalau nggak salah dibandingkan dengan anggaran penanganan COVID-nya Malaysia, bahkan Tiongkok ya kalau nggak salah. Kita masih tinggi. 405 ini, seperti yang tadi disampaikan, diambil atau dialokasikan pada 2 komponen. 255 triliunnya di belanja pemerintah pusat untuk kesehatan, jaring pengaman sosial, dan pemberdayaan ekonomi, dan 150 triliun disimpan di komponen pembiayaan. Ini adalah investasi untuk dukungan industri dan dunia usaha ya, dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi. Di lain itu, Perpres cerita juga tentang bagaimana dana desa, dana transfer dapat digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan penanganan COVID, termasuk dana desa bisa digunakan untuk BLT bagi penduduk miskin di desa itu yang belum terdaftar di dalam basis data terpadu.
Kemudian Permen turun, dia bilang tidak boleh lebih dari 30% dari dana desa. Saya sempat dapat posting dari salah satu kepala desa, dia WA, dia membuat semacam APBD sementara dengan membuat hitungan seperti tadi. 30% DD-nya dipakai untuk BLT, dan jatuhnya kata dia, karena di sana banyak yang belum terdaftar di BDT, jatuhnya itu satu RT hanya 1 sampai 2, paling banyak 2 kakak miskin. Jatuhnya di desa dia. Padahal banyak di sana yang belum terdaftar di dalam BDT. Kemudian ada beberapa pemotongan kementerian dan lembaga, 15 diantaranya lebih dari 20% pemotongan anggarannya, selebihnya kurang dari 10%. Dan yang menarik sebenarnya bagaimana juga ada pergeseran di anggaran Bendahara Umum Negara yang biasanya disimpan di mata anggaran BABUN 999, ya, itu diatur dalam Perpres. Di situ BABUN itu ada dana subsidi, macam-macam itu di situ. Yang ngelola adalah kantornya Mbak Masita. Oke, saya lanjut. Ini ringkasan APBN ya. Tadi sudah disampaikan secara sekilas. Nah, mari kita baca bersama-sama ringkasan APBN ini. Mohon maaf buat yang tidak suka dengan angka-angka, tapi karena kita ngomong kebijakan keuangan, kita harus melihat angka ya. Oke, ada yang menarik menurut saya ya. Pertama tadi disampaikan defisitnya. Jadi defisit itu adalah gampangnya pendapatan dikurangi belanja, itu melebihi 3%, seperti yang tadi disampaikan. Atau kira-kira nilainya adalah 853 triliun. Pendapatannya menurun dari APBN murni 2.200, di perubahan ini menjadi 1.700, berarti defisit sekitar 472 triliun. Belanjanya naik 73 triliun. Defisit ya. Jadi kalau dilihat gini kan secara sekilas sebenarnya defisit ini terjadi disebabkan oleh pendapatan negaranya yang berkurang banyak dibanding dengan belanjanya. Secara sederhana kan bacaan cepatnya begitu. Jadi defisit ini terjadi ya karena pemerintah merasa, dan tadi juga sudah diamini oleh Mbak Masita, kesulitan untuk menggali pendapatan. Sehingga kemudian angka defisit itu terjadi. Nah, mari kita lihat satu-satu potret pendapatannya seperti yang tertuang di dalam Perpres. Ini banyak angkanya ya, tapi saya comot aja yang paling gede lah kira-kira ya, pengurangannya. Nah, satu yang paling besar yang menurut saya cukup menarik adalah berkurangnya pendapatan PPH pasal 2529 untuk badan. Ini cocok sekali dengan tadi yang klausul yang ada di dalam Perpu terkait dengan penyesuaian tarif untuk badan. Dan kalau kita lihat nilainya kurang lebih hampir sama dengan tambahan alokasi untuk bidang kesehatan. Ini sekitar 90 triliunan berkurangnya karena pendapatan PPH dari badan, setara dengan alokasi anggaran untuk kesehatan. Nah, bisa kita lihat profil itu, ya saya kira kita bisa kemudian menyimpulkan memang ada korelasinya klausul perpajakan masuk di dalam Perpu dengan postur yang ada di APBN 2020. Dilihat dari pengaturannya. Itu. Kemudian saya lewat dulu yang belanja, kita lihat yang pembiayaannya. Karena tadi defisit 50%, maka kemudian itu harus ditutupi gitu kan, 5% dari PDB itu, atau senilai atau setara dengan 853 miliar itu. Dari mana itu kemudian ditutupi? Kalau kita lihat komponen pembiayaan, mayoritas dari pembiayaan hutang. Jadi kurang lebih ada meningkat kurang lebih 650 triliun dari rencana pembiayaan hutang di APBN 2020 yang murni. Dari mana pembiayaan hutang ini? Kalau kita lihat yang sebelah kanan itu rinciannya, yang paling banyak adalah komponen penerbitan surat berharga nasional yang kurang lebih nilainya mencapai 549 triliun. Ini nambah 160 triliun dari
APBN murninya. Kemudian pinjaman tunai yang berasal dari pinjaman luar negeri juga meningkat, kurang lebih sekitar 60 triliun. Tapi di sisi lain, pembayaran cicilan pokok juga meningkat, kurang lebih 20 triliun. Ini menurut saya agak menarik ya, mungkin nanti Mbak Masita bisa menjelaskan ya, kenapa seperti ini ya potretnya. Kita membuka pinjaman baru, tapi kita kayaknya kesulitan juga menekan untuk pembayaran cicilan pokok pinjamannya. Apakah begitu kesimpulannya, saya nggak tahu. Mungkin Mbak Masita bisa menjelaskan lebih jauh, tapi kira-kira potretnya seperti itu. Dan pembiayaan investasi juga meningkat cukup besar, nilainya kurang lebih 150 triliun, dan itu seperti yang tadi disampaikan, bahwa 150 triliun dari 405 triliun untuk anggaran penanganan COVID memang diperuntukkan untuk dukungan terhadap dunia usaha yang disimpan di komponen pembiayaan investasi. Ini belanjanya. Saya nggak coba melihat, kita coba lihat yang terkait dengan COVID saja ya. Sebenarnya ini tadi disampaikan juga oleh Mbak Masita, tapi mari kita lihat kembali. Ada 4 komponen ya. Pertama terkait kesehatan, yang di dalamnya ada subsidi untuk BPJS tenaga kerja. Kemudian ada insentif tenaga kesehatan, ada santunan kematian nakes, APD, dan lain sebagainya. Nilainya kurang lebih 75 triliun. Dari total 400 tadi, itu kurang lebih berarti sekitar 18,5% dari total belanja COVID-19. Atau kurang lebih 3% dari APBN. Untuk social safety net, kurang lebih 110 triliun yang dialokasikan. Ini 27,2% atau 4% secara APBN, dan 2 sisanya yang terkait langsung dengan pemulihan ekonomi. Yang dukungan industri, dan di poin D dukungan industri yang disimpan di komponen pembiayaan. Kalau kita jumlahkan 2 komponen ini kan kurang lebih sekitar 54,3%. Jadi lebih dari setengahnya anggaran untuk penanganan COVID ini adalah ditujukan untuk pemulihan sektor ekonomi. Di sini yang kemudian menjadi pertanyaan besar, setidaknya buat saya. Gitu. Di satu sisi seperti yang diceritakan sebelumnya, kita nggak tahu ini wabah mau selesai kapan, urusan kesehatannya juga masih banyak persoalan, tapi potret APBN-nya secara sekilas bisa kita lihat seperti ini. Gitu. Dukungan anggaran untuk kesehatan, termasuk perlindungan sosial di dalamnya, cukup kecil dibandingkan dukungan anggaran untuk pemulihan ekonomi. Mungkin asumsinya adalah bisa ditutupi oleh anggaran-anggaran dari pemerintah daerah yang sekarang kan kurang lebih, kalau kata Kemendagri, sudah ada sekitar 580 pemerintah daerah yang melakukan realokasi dengan nilai kurang lebih sekitar total 58 triliun untuk penanganan COVID. Nah, apakah di situ kita lihat saja nanti seperti apa. Nah, oleh karenanya saya kira disinilah problem lainnya, dengan kecilan nilai anggaran untuk perlindungan sosial yang dilakukan dengan skema bantuan sosial, saya kira pemerintah akan menghadapi banyak persoalannya di lapangan. Terutama mengulangi atau memperkeruh persoalan-persoalan klasik dalam hal distribusi dan efektivitas pemberian bantuan sosial. Beberapa praktek. Bang Doni, 3 menit lagi ya. Ya, 1 slide lagi ya. Nah, beberapa praktek atau beberapa berita di lapangan saya kira menunjukkan itu. Termasuk yang terjadi pada saya sendiri. Tiba-tiba datang RT minta saya menyerahkan KTP, katanya mau didaftarkan sebagai penerimaan bantuan untuk korban COVID, penanganan COVID. Tiba-tiba begitu. Itu saya alami. Oke, di satu juga yang menarik adalah di belanja penanganan COVID ini tidak terlihat juga sejauh mana upaya pemerintah dalam mendukung penelitian dan pengembangan obat dan vaksin. Karena itu tidak muncul di dalam rincian belanja penanganan COVID di bidang kesehatan.
itu tidak dimunculkan. Padahal menurut saya sumbernya mungkin di situ ya. Apakah kita mempercayakan kepada negara lain atau pihak swasta untuk mengurusi ini, sehingga kesannya negara hanya ngurusin di aspek lainnya, bukan di sumber persoalannya. Itu yang tidak terlihat. Nah, oleh karenanya, dari potret sekilas tadi, saya melihat bahwa ada apa ya, kesan pertama saya ini pemerintah terkesan optimis bahwa persoalan kesehatan utamanya itu bisa diselesaikan dalam waktu cepat dan menempatkan pemulihan ekonomi itu sebagai prioritas dalam kebijakan keuangan terkait penanganan COVID. Nah, itu saya kira bisa terlihat atau tercermin dari bagaimana komposisi alokasi anggarannya, gitu, yang jauh lebih besar dibanding urusan kesehatan. Yang kedua, ya karena begitu orientasinya, maka kemudian tidak ada yang berubah dengan pendekatan kebijakan fiskalnya. Munculnya Perpu dan juga tercermin dalam potret APBN-nya, ya saya kira semata hanya untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan, gitu ya. Pemenuhan hak-hak rakyat, terutama di sektor pangan dan kesehatan tidak terlihat sebagai prioritas. Saya dengar juga ada artikel HKTI, misalnya dia mulai mengeluh karena anggaran Kementan untuk ketahanan pangan dikurangi. Nah, ini seperti itu, termasuk juga yang tadi disampaikan. Kemudian juga bagaimana dengan potensi persoalan exclusion dan inclusion error yang selama ini terjadi dalam proses distribusi bantuan itu. Dan saya kira di lapangan sekarang sudah terjadi, yang tidak layak kemudian mendapatkan atau berusaha mendapatkan, gitu. Sedemikian sebaliknya, yang sebetulnya miskin dan rentan yang harus mendapatkan, banyak yang tidak mendapatkan atau tidak terdaftar. Nah, saya kira mungkin ini karena kita juga terlalu percaya bahwa model BLT bersyarat yang selama ini dianut oleh pemerintah, ya seperti PKH dan lain-lain, BPNT gitu, itu dianggap sebagai model terbaik oleh kita gitu, selama ini gitu. Saya punya pengalaman menarik, misalnya ketika beberapa bulan sebelum pandemik ini terjadi, pernah diskusi dengan Dinas Sosial DKI. Sekarang itu mereka lagi proses registrasi untuk penerima PKH 2020. Mereka bilang, yang sekarang sudah daftar menjadi penerima PKH itu kurang lebih tambahannya sekitar 200.000 keluarga. Dan itu sebagian besar masuk kategori miskin menurut pemerintah. Nah, ini menurut saya fenomena menarik. Apalagi sekarang pada kondisi pandemik ya, yang diramalkan angka kemiskinan akan terus meningkat. Misalnya beberapa penelitian menyebutkan bisa mencapai 30% gitu. Ini kan menurut saya mengerikan. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan adalah karena anggaran penanganan COVID ini tersebar di banyak kementerian, baik di daerah dan desa, dan eksekusinya cepat, maka jadi satu kesulitan sendiri bagaimana kita bisa mengukur efektivitas, termasuk di dalamnya transparansi dan akuntabilitasnya. Beda kalau misalnya ada budget line item sendiri untuk penanganan COVID. Mungkin akan lebih mudah. Saya kira itu saja, Kang Tata. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Doni. Saya kira ulasan yang cukup mendetail dan menarik, dan ada juga beberapa pertanyaan kunci sebetulnya dari Kang Doni. Mungkin kita bisa diskusikan juga pada saat nanti sesi diskusi, yaitu antara lain kenapa untuk respons terhadap COVID ini anggaran paling besar banyak dialokasikan untuk pemulihan ekonomi dibandingkan penanganan kesehatan dan perlindungan sosial. Tentu ada penjelasan di balik itu, dan kemudian yang kedua, hal yang lebih mendasar sebetulnya, apakah situasi pandemi ini, yang situasi krisis ini bisa mengubah pola dari anggaran yang selama ini masih fokus kepada stabilitas dan pertumbuhan ke arah yang
mengutamakan hak-hak rakyat dari perspektif presentasi Kang Doni tadi. Selanjutnya, sebelum diskusi kita akan terlebih dahulu ke Mbak Asvin, dan untuk teman-teman mungkin yang ingin menyampaikan pertanyaan bisa ketik di Q&A dan nanti kita diskusikan di sesi diskusi. Selanjutnya kita ke Mbak Asvin dulu, 15 menit maksimal Mbak Asvin ya. Ya, terima kasih Kang Fatah. Selamat sore juga buat Mbak Masita dan Kang Doni. Saya juga minta tolong, takut ada masalah soalnya. Nah, saya akan mengungkapkan dari perspektif hukum yang mungkin akan cukup berbeda dengan dua narasumber sebelumnya. Yang pertama, saya akan masuk di dalam penanganan COVID, ya. Ya, dan pilihan-pilihan kebijakan. Jadi nanti akan ada banyak contohnya kebijakan-kebijakan yang dibuat, tapi yang saya mau katakan sebetulnya yang kita lihat saat ini adalah pertarungan antara isu kesehatan dengan isu ekonomi, gitu. Aktor-aktor pertarungannya banyak ya, ada Pak LBP, ada gubernur dan lain-lain. Jadi begini kira-kira kita lihat, tanggal 26 Februari seperti kita sudah tahu bersama, pemerintah berencana dan atau bahkan sudah menganggarkan 72 miliar untuk mendatangkan wisatawan. Jadi 72 miliar itu untuk membiayai influencer. Nah, dan 2 Maret dan kemudian ramai 3 Maret itu adalah pertama kali pemerintah Indonesia mengumumkan bahwa ada ternyata pasien COVID-19 secara resmi. Meskipun sudah banyak sebetulnya orang-orang yang mengatakan sebelumnya sudah ada, dan kemudian di akhir-akhir ini banyak juga yang para ahli kesehatan yang memberikan bukti-bukti bahwa pada bulan Februari sebetulnya sudah ada. Nah, tetapi tanggal 5 sampai 8 Maret masih ada acara besar. Ada Gaikindo Commercial Vehicle, dan kalau kita untuk dapat konteksnya kenapa hal ini saya angkat, tanggal 5 Maret korban di seluruh dunia sudah 98.425 dan 8 Maret hanya selang waktu 2 hari angkanya menjadi 109.991. Dan tentu saja kita tahu angka-angka kalau menyangkut manusia tidak pernah mencerminkan fakta sebenarnya. Dan dari acara tersebut setidak-tidaknya 2 staf, dan gini, kita tahu ada 2 staf tinggi Kemenperin yang meninggal, yang berfoto bersama di acara ini. 1 orang jurnalis senior otomotif meninggal juga, ketiga-tiganya karena COVID, dan Pak Menhub positif COVID. Sayangnya kita tidak menelusuri lebih lanjut ya. Negara tidak menelusuri lebih lanjut acara ini sebagai sebuah klaster penyebaran. Tanggal 3 Maret, Presiden bahkan menyampaikan masyarakat agar tetap tenang, beraktivitas seperti biasa ya. Mari kita lihat, pada waktu itu yang meninggal sudah 3.000 di seluruh dunia. Di slide berikutnya, saya kemudian akan masuk sedikit ke hukum untuk mengatakan begini, Indonesia bukannya tidak punya aturan tentang pengaturan pra-bencana. Dan apa yang disebut pra-bencana itu ada 2. Saat sedang tidak terjadi apapun dan seketika potensi terjadi bencana. Dan tentu saja dengan data-data tadi, kita sudah di dalam pra-bencana dengan potensi terjadinya bencana. Dan di situ ada macam-macam, saya kutipkan pasalnya, apa saja yang harusnya dilakukan, termasuk perencanaan partisipatif penanggulangan bencana, termasuk penyadaran masyarakat. Jadi kalau prabencana ini dilakukan, maka kita tidak akan tergopoh-gopoh gitu ya mencari tempat atau baru menyulap tempat untuk karantina mandiri, ODP, atau bahkan PDP dengan gejala ringan seperti yang kita saksikan. Gitu. Jadi alih-alih melakukan tindakan pra-kebencanaan, meskipun data-data di seluruh dunia sudah banyak dan Indonesia bukan negara yang terasing dari data-data itu, kita malah memacu ekonomi. Di slide berikutnya, mari kita lihat lebih lanjut, itu di fase-fase awal. 14 Maret, gitu ya. Jadi sudah cukup 2 minggu dari pasien pertama, yang dianggap sebagai pasien pertama secara resmi setidak-tidaknya.
Pak LBP mengatakan perlu menggenjot kedatangan wisatawan luar gitu karena Jepang, Cina atau Korsel sudah pulih nih gitu. Dan kapan itu ya Pak Luhut memperkirakan ya nanti April, ini untuk April dan untuk Mei. 31 Maret Presiden baru menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat setelah 28 hari pasien yang pertama terungkap. Jadi begini teman-teman semua, di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, kalau ada suatu kondisi darurat kesehatan, itu harus ditetapkan. Kenapa? Supaya tidak sewenang-wenang, supaya masyarakat tahu, oh kita sudah mulai darurat nih, gitu. Dan harusnya yang melakukan itu adalah pemerintah pusat. Nah, tetapi di slide yang berikutnya, kita akan lihat bahwa pemerintah justru, ini sudah masuk. Justru pemerintah memberikan kepada daerah. Sehingga kita tahu ya ada gubernur-gubernur, kepala-kepala daerah yang meminta ada kekarantinaan kesehatan, ada yang ditolak, ada yang diterima. Tapi itu semua artinya kepemimpinan tidak ada di pusat, tapi justru dilempar ke daerah. Padahal kerangkanya mengatakan harusnya pemerintah pusat, apalagi ini namanya pandemi. PAN itu kan sudah menyeluruh. Nah sekarang kita masuk ke Perpu sesuai tema. Jadi tarik-menarik keuangan dan kesehatan masyarakat, kira-kira tadi seperti itu ya. Jadi kalau Presiden mengatakan Perpu 1 2020 itu untuk krisis pandemi untuk masyarakat dan lain-lain, saya melihatnya tadi yang diskusi sebelumnya, kita cukup melihat judul dan pasal dan kita akan tahu ini untuk apa. Saya mohon maaf sangat cetek begitu ya, karena ini orang hukum begitu melihatnya. Apa yang tertera ya itu yang akan dilakukan dan itu terbukti tadi dari penjelasan Mas Doni gitu. Nah kalau kita lihat maka sebetulnya Perpu ini ada 3 kegunaannya dan dia bisa variasi. 1, dia bisa untuk pandemi COVID-19 saja, dia bisa untuk pandemi COVID-19 dan ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan akibat pandemi itu ya. Tapi yang ketiga ada hanya untuk ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan yang tidak terkait COVID-19 sama sekali. Kenapa begitu? Ya karena judulnya begitu, pasal 1-nya begitu. Kalau di dalam hukum kalau ada aturan mengatakan titik X garis X dan garis miring atau Y, ya itu bisa X, bisa Y atau bisa X dan Y gitu. Oke, mari kita lihat lebih lanjut sedikit. Saya mau menyoroti satu pasal saja, itu pasal 9 tentang soal fasilitas bea masuk, baik membebaskan atau meringankan bea masuk. Ya karena judul dan pasal 1 yang seperti itu, maka bea masuk ini juga konsisten gitu. Dia bisa untuk pembebasan barang-barang terkait penanganan pandemi COVID atau penanganan pandemi COVID yang mengakibatkan ancaman terhadap perekonomian nasional sehingga kita harus impor barangnya, atau hanya untuk ancaman yang membahayakan perekonomian nasional yang tidak ada kaitan sama sekali dengan pandemi COVID. Sorry, ini kayaknya ada masalah di pengutipan pasalnya, kata-katanya terbalik. Jadi kalau kita menyaksikan keanehan-keanehan di dalam Perpu ini, ya saya merasa memang yang membuat ini sudah mengatur dengan sangat cemerlang supaya dia bisa digunakan hanya untuk ancaman yang membahayakan perekonomian nasional atau stabilitas sistem keuangan tanpa terkait akibat pandemi COVID-19. Nah, yang berikutnya lagi dari kacamata hukum, ini kan Perpu ya, karena keadaan darurat gitu. Dan sudah Perpu, artinya dia tidak menggunakan DPR, tapi karena kondisi darurat diperbolehkan, isinya pun masih memberikan lagi kepada yang lain, gitu. Saya minta tolong ke yang sebelumnya. Ya, terima kasih. Jadi dari 20 pasalnya cuma 29 undang-undang ini, tapi aturan turunannya banyak sekali. Peraturan Presiden 1, peraturan pemerintah 8, peraturan Menteri 7, 6 peraturan Menteri Keuangan, dan 1 peraturan Menteri Dalam Negeri. Artinya sebetulnya kita nggak pernah betul-betul tahu apa yang akan diatur di dalam sebuah perundang-undangan ini, peraturan perundang-undangan ini. Nah, ini adalah ciri-ciri
peraturan perundang-undangan yang berpotensi untuk abuse of power. Tentu saja, karena untuk apa sih dibedain undang-undang dan yang lain? Ya karena esensinya undang-undang dia akan diawasi oleh wakil rakyat, sedangkan PP, Perpres, Permen apalagi ya kita tidak tahu bagaimana proses pembentukannya, ya kelihatannya sudah jadi aja begitu. Oke. Yang berikutnya adalah jadi kalau pertanyaannya buat saya, bagaimana kondisi ideal APBN seharusnya? Gitu. Nah, mari coba kita konsisten dengan logika pemerintah. Presiden sudah mengeluarkan bahwa sekarang adalah statusnya bencana nasional non alam begitu. Dan status bencana nasional ya artinya terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Masalahnya Undang-Undang Penanggulangan Bencana mengatakan begini, setiap orang yang terkena bencana berhak mendapat bantuan pemenuhan kebutuhan dasar. Begitu. Kan sekarang dan kemarin kan pemerintah setidak-tidaknya untuk DKI Jakarta lari ya, mencoba lari-lari gitu ya, karantina wilayah nggak diberikan karena karantina wilayah itu akan menimbulkan konsekuensi harus ada pemenuhan pangan tidak hanya untuk manusia tapi ternak di wilayah itu. Kemudian karena itu diganti menjadi pembatasan sosial berskala besar, tapi kemudian mau melarang mudik gitu. Ketika kita bilang lagi kalau mudik artinya karantina wilayah dong kalau larangan mudik. Larangan mudik nggak jadi, sekarang mau jadi lagi gitu ya. Sebenarnya itu ditangkap oleh masyarakat, daripada saya ngeluarin uang ini nggak apa-apa lah. Gitu. Ini persis seperti kalau kita kaitkan dengan logika sangat sederhana, ada orang tua yang pelit ini cuma dari berita saja. Tidak perlu masuk terlalu dalam. Dana bansos dipotong. Contoh Depok sebesar 25.000 per kepala keluarga. Dan bansos ini diberikan sembari menakut-nakuti gitu ya. Jadi di yang paling kecil itu, yang warna hitam itu ada tuh pasal siapa, barang siapa, begitu. Nah sekarang kan pertanyaannya, bansos ini disalurkan atau orang mengambil? Setahu saya bansos disalurkan. Berarti yang salah siapa gitu. Tentu saja orang yang mengambil yang bukan haknya punya kesalahan, itu jelas gitu. Tapi sebetulnya caranya bukan dengan menakut-nakuti ini, tapi karena ini kan akan diterima semua orang. Orang-orang yang memang terdampak pasti akan merasa terhina gitu. Daripada membiayai bikin stiker ini, mendingan kasih satu lagi biskuit gitu dalam bayangan sederhana saya. Nah ini kan juga sebetulnya menunjukkan negara tidak punya sistem data yang baik, tidak merasa bisa mengandalkan birokrasi, dan akhirnya membuat seperti ini. Oke, mari kita, ini sudah mau hampir selesai. Nah ini kesimpulan saya. Jadi sebetulnya kelambatan tarik ulur pemerintah daerah atau antar kementerian atau lembaga itu karena kita tidak mendengarkan ahli dan praktisi kesehatan masyarakat. Mereka bukan menjadi acuan utama kebijakan. Kenapa begitu? Ya karena hasrat ekonominya itu sangat mempengaruhi, dan saya pikir kita tidak heran, ini konsisten. Sudah sejak lama kita tahu ini bahwa Pak Jokowi sangat berfokus pada ekonomi, dan itu bahkan diakui sendiri oleh beliau dan para pembantunya. Dan kerentanan Indonesia saat ini, kita baru saja mendengar kabar yang sangat menyedihkan, seorang ibu meninggal karena setelah 2 hari tidak makan, meskipun kemudian mendapat bantuan, tapi itu sudah terlambat. Ini kan sebetulnya buah dari pengaturan dan pengurusan yang tidak beres selama ini. Tadi soal sistem kesehatan, tapi lebih jauh lagi tidak ada data akurat. Ketika masyarakat meminta, mana sih pemilik HGU? Mana daftar HGU yang sudah mati atau tidak? Tidak dikasih, katanya itu rahasia.
bahkan jubir COVID juga mengatakan saya tidak berbohong, saya hanya mengatur informasi. Bayangkan kalau kita datang ke rumah sakit, kita sakit usus buntu begitu ya, terus dokter bilang nanti saya kabarin 5 hari lagi, saya kabarin 2 minggu lagi, ya orangnya keburu meninggal begitu, dan itu yang terjadi. Jadi tidak hanya tidak punya data yang akurat, ya kebijakan juga tidak berdasarkan data dan kepentingan seluruh masyarakat. Itu yang kemudian disebut banyak orang ekonomi yang pemerintahan yang oligark begitu ya, yang hanya sebetulnya dikendalikan oleh kelompok kecil orang yang kemudian mempengaruhi seluruh nasib banyak orang. Ya karena kita tidak, karena yang mengatur hanya segelintir orang, yang jadi masuk akal tadi pertanyaan-pertanyaan Mas Doni, kenapa yang untuk ini tidak ada, yang untuk itu tidak ada. Dan yang terakhir, sebetulnya menurut saya pandemi COVID-19 ini adalah sebuah momentum untuk memaksa kita gitu, untuk ngapain, pola komunikasi kita jadi berubah begitu. Kalau tadinya mungkin kita tidak berkomunikasi dengan sekitar atau dengan antara kota dan desa, pada akhirnya harus berkomunikasi karena ada kebutuhan yang harus dibarter begitu. Nah, dan juga pasti pola produksi. Kita melihat di Italia orang bisa di banyak kasus, bukan hanya kali ini, orang bisa membuang uang karena uangnya tidak berguna, karena barang yang mau dibeli tidak ada gitu. Dan karena itu pada akhirnya ketika kondisi yang paling terpaksa, kita harus mengubah juga pola konsumsi. Kalau tadinya kita semua diseragamkan oleh Orde Baru untuk makan beras, mungkin, dan atau beberapa orang, saya tahu beberapa komunitas sudah mulai melakukan konsumsi yang ada, dan akhirnya itu sebetulnya konsumsi dia awalnya. Nah, mungkin itu sebagai pengantar diskusi. Terima kasih, Kang Tata. Terima kasih, Mbak Asvin. Saya pikir ada 2 hal tadi yang disampaikan oleh Mbak Asvin yang penting bagi kita semua. Yang pertama, pentingnya masyarakat ya sebagai pertimbangan utama di dalam pengambilan kebijakan dalam merespons pandemi COVID ini. Dan kemudian yang kedua, dan ini sebenarnya mungkin bisa menjadi diskusi lanjutan buat kita semua, bagaimana sebetulnya COVID ini bisa, dalam tanda kutip, pandemi COVID ini mengkoreksi hal-hal yang memang harus diperbaiki, yang mungkin dalam situasi normal kita tidak mempunyai cukup perspektif atau insight untuk melakukan perbaikan, seperti misalnya pola konsumsi dan pola produksi dan pola komunikasi. Baik, untuk selanjutnya kita akan berdiskusi, dan mungkin di awal saya menyampaikan akan ada beberapa pertanyaan dari Bapak, Ibu, dan teman-teman yang mungkin tidak bisa dibahas semua karena waktu yang terbatas. Di sini sudah ada beberapa pertanyaan yang dituliskan oleh teman-teman. Saya mungkin karena hari ini Hari Kartini, saya akan mendahulukan beberapa pertanyaan dari teman-teman perempuan. Pertama, akan dua pertanyaan sekaligus saya sampaikan, mungkin bisa ditanggapi oleh 3 narasumber kita. Yang pertama dari Mbak Karina Isna untuk Kang Doni. Mbak Karina Isna dari Kompas, sejumlah lembaga nasional dan internasional sudah memperingatkan resiko peningkatan kemiskinan ya akibat pandemi COVID ini, sementara bansos yang diberikan saat ini baru mencakup 20% penduduk miskin. Pertanyaan dari Mbak Karina, sebagian penduduk rentan miskin dan kelas menengah belum terlindungi. Pertanyaannya adalah, apakah pemerintah perlu menambah dan memperluas bansos lagi, dan dari mana sumber dananya, terkait dengan tadi bahwa COVID ini akan meningkatkan risiko peningkatan kemiskinan. Ini pertanyaan untuk Kang Doni dari Mbak Karina, dan selanjutnya dari Mbak Lea Citra untuk Mbak Asvin, terkait bagaimana pemenuhan hak masyarakat saat pandemi COVID. Apakah YLBHI mendapatkan aduan-aduan terkait mengenai hal ini? Dan untuk Mbak Masita, bagaimana persiapan penganggaran jaring pengaman sosial antar kementerian terkait? Akankah ada penambahan anggaran? Sebab jika nanti mudik dilarang, harus diimbangi dengan tentunya penambahan pengaman sosial ini. Saya persilakan mungkin Mbak Masita dulu ya.
Terima kasih untuk pertanyaannya, diskusi yang menarik juga dari presentasi Kang Doni dan Mbak Asti. Terima kasih buat feedback-nya juga. Mengenai jaring pengaman sosial, tentu pemerintah akan menyesuaikan dengan kondisi perekonomian ya, berapa panjang dan berapa dalam kondisi COVID ini akan terjadi. Contohnya saja dengan PSBB DKI juga, kita sudah tambah sembako yang 600.000 per kakak untuk penduduk Jabodetabek. Itu adalah salah satu bentuk dari reaksi anggaran terhadap kebijakan pelarangan secara fisik ya, misalnya PSBB atau pelarangan-pelarangan lainnya. Nah, mengenai penambahan jaminan sosial, itu belum sampai dalam pembicaraan seperti itu, tapi tentu saja ada fleksibilitas anggaran untuk itu. Dan ada 2 fleksibilitas ya, pertama dari anggaran pemerintah pusat, dan juga daerah bisa langsung juga memberikan top up. Seperti yang kita tahu, daerah-daerah sudah mulai memberikan top up dalam bentuk additional social safety net. Nah, saya ingin mengamini tadi apa yang dikatakan oleh Mbak Asti, dan juga sedikit digaungkan oleh Kang Doni ya, bahwa dalam pengambilan kebijakan tentu saja eksekusi dari kebijakan itu tidak kalah penting dari kebijakan itu sendiri ya, dan juga kecepatan pengambilan kebijakan untuk menjawab tantangan yang terjadi itu juga sangat penting, dan itu terus dilakukan oleh pemerintah. Tentu saja setiap hari ada perbaikan yang bisa dilakukan, dan kami senang mendengar masukan dari civil society seperti tadi presentasi kedua presenter sebelumnya. Akan tetapi kalau dari kami ya, kalau kita lihat pendataan masyarakat berpenghasilan rendah misalnya ya, data BTKS yang ada di Kementerian Sosial, itu data yang sampai dengan by name by address dengan NIK yang tepat, itu adalah data yang penerima PKH dan penerima bantuan pangan non-tunai. Dan dari kalau kita bicara masyarakat berpenghasilan rendah, biasanya kita bicara bottom 40% of population. Kurang lebih total keluarga di Indonesia tuh ada hampir 73 keluarga. Itu berarti data yang betul-betul lengkap sampai by name by address itu kurang lebih 20-25% bottom dari keluarga yang ada di Indonesia. Nah, tentu untuk ke depan, menurut saya dengan keadaan yang kita alami saat ini, ada baiknya memang data ini diperluas sehingga by name by address itu bisa mencakup hingga bottom 40% atau bottom 50%. Akan tetapi yang sekarang dilakukan pemerintah adalah given kondisi data yang ada dan given kecepatan kondisi ekonomi yang terjadi, maka yang di atas dari bottom 25 sampai bottom 40% tadi, yang datanya itu belum terlalu by name by address, tentu didekati dengan berbagai metode yang tentu saja akan ada level eksekusi yang berbeda-beda gitu. Jadi intinya memang yang data kita punya pasti dan bisa segera di top up itu memang yang bottom 25 penerima PKH dan bantuan pangan non tunai. Kemudian sedikit saya ingin merespon Kang Doni mengenai anggaran. Apa betul anggaran pemerintah itu kalau misalnya kita lihat akuntansinya ya, memang penerimaan turun berapa tadi? 472 triliun. Tapi kita harus lihat bahwa sebagian dari penurunan ini memang karena penurunan ekonomi, tapi sebagian besar itu juga dari insentif yang memang diberikan kepada dunia usaha. Kenapa ini penting? Karena dunia usaha itu memerlukan cushion, juga perlu tetap punya pekerjaan pada akhirnya. Sehingga disitulah fokus menjadi 2. Dikotomi antara Wall Street dan Main Street ini tentu terjadi di semua negara, dan isu eksekusi juga bahkan negara seperti level Amerika Serikat juga mengalami isu eksekusi yang saya yakin tiap negara berusaha memperbaiki. Nah, realokasi anggaran itu juga tidak dapat kita anggap rendah, dalam artian begini, ada pos-pos pengeluaran yang cukup besar yang sebenarnya tidak bisa dieksekusi tahun ini karena orang work from home. Misalnya perjalanan dinas dan lain sebagainya, pengadaan event. Jadi ada beberapa pos yang memang tidak akan didisburse, tidak akan mungkin bisa didisburse maksimal tahun ini, sehingga kalau kita hanya melihat angka akuntansi akhir di peningkatan belanja akan kelihatan tidak terlalu besar.
Tapi sebetulnya kalau tidak terjadi realokasi, maka nanti ada pos yang uangnya sisa karena memang tidak dipergunakan, tidak bisa. Kemudian ada pos yang seharusnya bisa mendapatkan realokasi dari situ. Tentu kestabilan budget secara umum tadi disampaikan kalau kita bandingkan dengan Malaysia jumlahnya kita relatif lebih kecil. Memang dalam persentase GDP 2,6% of GDP dibandingkan Malaysia 17% kecil. Tapi GDP kita juga memang lebih besar dan memang range negara melakukan fiscal expansionary ini sebagai persentase dari GDP itu memang sangat berbeda-beda ya, dan itu disesuaikan dengan kondisi dari penyebaran wabah dan juga kemampuan fiskal negara masing-masing. Mungkin itu Kang sementara dari saya. Baik ya Mbak Masita, terima kasih. Selanjutnya ke Mbak Asmi dulu. Ya, terima kasih Kang Tata. Ya, jadi ada tadi Mbak Lea Citra soal larangan mudik ya. Jadi larangan mudik itu kan esensinya adalah karantina wilayah. Jadi sebetulnya kalau dilakukan karantina wilayah, dilarang mudik, ya pemerintah harus memberikan hak-hak masyarakat, pemenuhan pangannya, termasuk kalau warga masyarakat yang dilarang mudik misalnya punya sapi begitu ya, dia harus diberikan juga kebutuhan pangannya. Masalahnya begini, tadi saya mau ngaitkan juga tadi, angka kemiskinan ini kan akan jadi berubah dengan COVID ini. Misalnya saja ada teman-teman yang memiliki salon dan harus tutup karena tidak mungkin berjarak gitu ya 2 meter kalau mau memotong rambut orang. Gitu. Bahkan dalam jangka panjang mungkin dokter gigi baru beroperasi akan kehilangan pencaharian. Ada banyak sekali orang yang make up artis dan jadi ini sangat luar biasa, pekerja seks gitu ya. Para ustadz ustazah yang masjidnya ditutup. Jadi ini akan banyak sekali kalau kita jadi postur kemiskinan ini, orang yang tidak punya uang ini tidak bisa memenuhi kebutuhan pangannya akan sangat berubah. Yang kedua dari Mas Mbak Lea Citra, apa saja pengaduan? Iya, jadi ada yang sudah masuk sebetulnya adalah PHK, juga dirumahkan dan dirumahkan tanpa gaji dan buruh-buruh ya negosiasinya sangat alot gitu untuk minta gajinya dibayarkan daripada di PHK ya lebih baik dia dirumahkan tanpa gaji, nanti ada harapan bekerja kembali. Ada juga soal pembayaran kredit yang masih ditagih. Kemudian ini yang gawat. Ketika kita disuruh tetap tinggal di rumah, ada orang-orang yang rumahnya digusur. Jadi dia nggak punya rumah untuk work from home atau apa, home-nya nggak ada gitu. Stay home-nya nggak ada. Dan juga ada perampasan lahan dan dengan diikuti juga dengan kekerasan oleh polisi maupun oknum TNI. Jadi ketika lagi kondisi susah, mereka justru kemudian diambil untuk proyek-proyek tertentu lahannya, sehingga ini menambah beban negara kan. Kalau mereka punya lahan, mungkin mereka malah bisa mengirimkan hasil pertaniannya ke kota atau kemana saja yang kelaparan. Tapi ini akhirnya mereka menjadi orang yang harus disubsidi negara, begitu. Dan saat ini kami bersama beberapa lembaga seperti Rujak, Lokataru, dan yang lain-lain juga sedang sebentar lagi akan launching datanya soal masalah air, rumah ini, dan datanya hampir sudah ada di seluruh provinsi di Indonesia. Saya mau menyoroti tadi karena ada permintaan juga untuk melihat yang Q&A, cuma minta maaf belum semua, saya baru melihat ke Mbak Lea Citra dan Bung Anwar Sastro soal APD. Jadi kan kita tahu bahwa salah satu impor tertinggi kita ya Januari Februari itu adalah masker gitu. Nah, ini sebetulnya fatal sekali ya. Dan ini lagi-lagi menunjukkan tidak ada koordinasi di antara instansi di negara ini, di pemerintah khususnya. Kalau BNPB melakukan pra kebencanaan, ini yang harusnya yang dilakukan harusnya menimbun, tanda kutip ya, negara menimbun alat-alat perlindungan diri atau juga masker untuk mempersiapkan kalau wabah itu datang. Tapi ini malah dikirim keluar. Dan ini saya bilang lagi sangat jelas sekali bahwa tarik-menarik kepentingan ekonomi ya dengan kepentingan kesehatan sangat jelas. Dan ketika sebelum masa pandemi COVID, ketika Jokowi dalam berbagai pidatonya, termasuk pidato ketika pertama kali menjadi presiden mengatakan yang utama adalah ekonomi, pembangunan, kita susah sekali membantah itu.
Tapi di masa sekarang darurat kesehatan akan terlihat bahwa pilihan mengutamakan ekonomi ternyata kebijakan yang salah sama sekali. Dan Bung Anwar Sasro juga menanyakan tadi soal KKN, saya jadi ingat bahwa di dalam pasal 27 Perpu kan ada macam-macam imunitas begitu ya. Sebetulnya gini, dan ini sebetulnya masuk sudah ada di undang-undang sebelumnya kan, yang terkait dengan KKSK, LPS, lembaga penjamin dan lain-lain itu, undang-undang tahun 2016. Tapi begini, memang secara hukum orang yang punya itikat baik tidak bisa dipidana. Tapi ketika dia ditulis gitu ya, dan kemudian tidak bisa digugat secara PT-UN, tidak bisa digugat secara perdata, tidak bisa dipidana. Jadi apa gitu? Dan saya sepakat bahwa biaya-biaya yang timbul dari sebuah pelaksanaan pembangunan tidak bisa dipidana begitu. Tapi kalau itu ditulis malah jadi salah. Kalau biaya-biaya itu hasil markup bagaimana gitu. Dan sebetulnya penulisan pasal-pasal ini kan mengingatkan kita akan sejarah misalnya BLBI 1, BLBI 2, itu semua terjadi dalam masa-masa krisis seperti ini. Kita jangan melupakan persoalan itu karena dalam masa krisis uang di loading sangat banyak, pengawasan kurang, data tidak akurat, dan dalam situasi panik, darurat, krisis, dan lain-lain, akhirnya pengawasan lemah. Itu mungkin sementara dari saya. Terima kasih, Kang Tata. Terima kasih, Mbak Aswin. Silakan Kang Doni selanjutnya. Oke, terima kasih. Yang pertama dari Mbak Karina Isnaya dari Kompas terkait dengan bansos. Sebenarnya cukup jelas ya kalau dari skema pemerintah ya. Jadi di situ disebutkan bahwa yang masuk kategori kegiatan untuk jaring pengaman sosial sebenarnya mayoritas adalah berupa bantuan sosial yang diantaranya dalam bentuk penambahan keluarga penerima manfaat program PKH. Kalau nggak salah penambahannya kurang lebih sekitar 800 keluarga, KPM namanya. Kemudian penambahan sekitar lebih dari 4 juta penerima program bantuan langsung BPNT, bantuan pangan non tunai. Dan kemudian ke belakangnya ada lagi ya, ada prakerja dan macam-macam. Nah, setidaknya ada dua program bansos besar yang menyasar kepada keluarga miskin yang berada di 20% terbawah. Dan anggaran pemerintah pusat melalui APBN memang tampaknya memilih fokus untuk memenuhi keluarga miskin di paling bawah itu, 20% terbawah. Nah, kemudian bagaimana dengan sisanya? Karena kan yang di atas 20% itu, 20% terbawah, siapa yang ngurus gitu kan? Beberapa Pemda berinisiatif melakukan menyediakan bantuan untuk itu. Tadi Mama Sita mengistilahkan top up gitu ya. Misalnya yang saya tahu Pemprov Jabar dia ada bantuan tunai dan non tunai untuk penduduk miskin pada kategori 25-40% terbawah. Berarti di atas keluarga miskin yang dapat bantuan PKH dan BPNT. Itu di-cover oleh Pemprov. Saya kira kalau nggak salah DKI juga begitu, dan seterusnya. Nah, tapi lebih jauh dari itu, kalau saya ingin melihatnya begini ya, mungkin pendekatannya adalah karena alokasi pemerintah untuk memperluas cakupan penerima manfaat program bansos, terutama dari keluarga miskin itu terbatas. Alokasinya ya, bukan sumber dayanya. Bisa jadi duitnya banyak, itu tapi yang dialokasikan ya sekitar 70 triliun itu. Nah, itu yang direncanakan dengan mempertimbangkan bahwa mereka yang paling rentan. Padahal pada situasi sekarang, saya kira semua pada kondisi rentan, terutama pada kelompok masyarakat 40% terbawah. Ya. Pada masyarakat yang berada di garis kemiskinan pun demikian. Ya. Banyak kita dengar berita korban PHK sudah banyak sekali, pekerja sektor informal banyak yang tidak beraktivitas. Gitu. Dan saya kira itu bisa mempengaruhi bertambahnya keluarga miskin di kita. Nah, bagaimana dengan mereka? Siapa yang akan menangani? Misalnya
orang-orang yang nggak boleh mudik yang sekarang terdampar di Jakarta, ber-KTP non-Jakarta, itu siapa yang tanggung jawab? Gerombolannya Pak Anies kah? Kalau dia orang Ciamis, gerombolannya Pak Ridwan Kamil kah? Atau Pak Jokowi gitu? Siapa yang ngurus mereka? Nah ini yang menurut saya juga belum jelas gitu. Bagaimana mereka itu diurus dan seterusnya. Dan yang kedua saya kira yang paling mendasar adalah ini kan sebenarnya kalau ngomong bansos atau skema perlindungan sosial secara menyeluruh ini kan ada dua perdebatan yang menarik ya, antara bansos itu diberikan kepada kelompok masyarakat tertentu dengan persyaratan tertentu atau siapapun boleh dapat program perlindungan sosial tanpa terkecuali mau yang kaya dan miskin segala macam gitu. Terus ya tinggal dibagi kelompok umurnya. Saya masih ingat misalnya kawan-kawan Prakarsa itu sempat exercise. Gimana kalau semua keluarga, karena yang terkena pandemik ini kan bukan hanya orang miskin, yang mampu juga kena. Coba aja dihitung berapa kebutuhannya, kalau duitnya terbatas, coba buat kategori misalnya untuk kelompok usia produktif gitu. Terus mereka hitung kurang lebih kira-kira keluar angka sekitar 300 triliun untuk bisa menanggung biaya hidup si keluarga ini dalam kurun waktu 2-3 bulan ke depan. Ada yang begitu. Atau ya melanjutkan skema yang sekarang, targeted. Karena dianggap berhasil ya PKH dan sebagainya. Padahal saya kira banyak pengalaman di negara lain membuktikan, misalnya Meksiko yang terbaru ya, dia kemudian kolaps gara-gara program sejenis PKH-nya bangkrut, korupsinya tinggi, exclusion error-nya tinggi. Gitu. Saya kira mungkin banyak hal yang bisa kita pelajari dari situ. Itu untuk Mbak Karina ya. Nah terkait dengan defisit, karena tadi sudah direspon, saya jadi ingin merespon, boleh ya sedikit saja. Saya kira kan rumus sederhananya defisit itu pendapatan dikurangi belanja. Sederhananya begitu. Makanya angka sekian ratus triliun itu muncul dari pendapatan dikurangi belanja. Itu yang tertuang di dalam APBN, Perpres APBN. Nah, defisit itu ditutup oleh pembiayaan. Pembiayaan itu secara garis besar kan komponennya dua. Ada penerimaan pembiayaan, ada pengeluaran pembiayaan. Investasi di dalamnya termasuk pengeluaran pembiayaan. Itu ditujukan adalah untuk menutup defisit. Jadi pembiayaan itu tidak dihitung sebagai komponen untuk menghitung defisit. Nah, bagaimana dengan realokasi? Saya kira agak riskan kalau pemerintah itu melakukan realokasi anggaran, termasuk refocusing program di tengah jalan. Ini kan berbahaya ini. Sudah ditetapkan dalam APBN anggarannya sekian, tiba-tiba di tengah jalan dilakukan realokasi tanpa ada proses politik sebelumnya. Gitu. Tanpa ada transparansi dan akuntabilitas di dalamnya. Itu yang berbahaya. Jadi menurut saya justru harus ditetapkan di awal ini mau buat apa dan berapa duitnya. Gitu. Jangan di tengah jalan seperti itu. Nah itu saya kira mungkin responnya. Kembali. Terima kasih Bang Doni. Kita lanjutkan diskusi dan saya kira dari beberapa pertanyaan yang sudah masuk, saya mencoba untuk mengklasterkan. Ada satu pertanyaan yang mungkin relevan untuk direspons oleh Mbak Masita, yaitu ada beberapa pertanyaan yang kalau saya sarikan itu menanyakan mengenai kenapa anggaran alokasinya untuk merespons COVID ini lebih banyak ke isu ekonomi dibandingkan isu kesehatan dan perlindungan sosial. Itu yang pertama, dan yang kedua ada pertanyaan secara spesifik tadi, jika pandemi ini berlangsung lebih lama dari yang kita perkirakan, tadi Mbak Masita menyampaikan di banyak negara itu banyak yang 3 bulan, Kang Doni tadi melihat bahwa pemerintah kita memiliki perspektif yang optimis dalam konteks pandemi ini. Tapi jika ini berlangsung sampai katakanlah lebih panjang, katakanlah sampai akhir Desember 2020, apa kira-kira yang akan dilakukan oleh pemerintah? Silakan Mbak Masita. Terima kasih. Anggaran ya. Jadi kalau kita hitung anggaran untuk kesehatan dan juga perlindungan sosial dibandingkan dengan penurunan jumlah pajak, kemudian penurunan karena tax expenditure untuk memberikan insentif ke dunia usaha,
mungkin terkesan jumlahnya tidak tally, tidak sama gitu ya. Tapi sebetulnya yang dilihat juga efektivitasnya. Ya, salah satunya yang saya sampaikan tadi bahwa sebagian besar dari tax expenditure, jadi tax expenditure itu bukan pengeluaran, tapi dia revenue forgone. Jadi revenue yang seharusnya kita dapat, tapi kemudian kita nggak dapat karena misalnya kita memberikan insentif. Nah, maaf ya. Itu adalah insentif untuk dunia usaha yang pada akhirnya justru untuk mensupport juga, karena bagaimanapun kalau orang tidak punya pekerjaan kan kita nggak mungkin juga based on social safety net terus-menerus. Nah, akan tetapi pemerintah juga menyadari bahwa kondisi ini tuh mungkin bisa V-shape seperti yang sekarang diasumsikan oleh banyak negara dan lembaga internasional, yang sebenarnya kalau dari Januari, Februari, Maret kita lihat juga asumsi semua lembaga internasional juga terus dibuktikan salah ya dengan kejadian yang kemudian terjadi di dunia gitu. Jadi tentu saja kemungkinan itu ada dan budget memang dibuat fleksibel. Karena itulah tadi Perpu tadi itu membantu budget untuk bisa bereaksi. Salah satunya yang tadi disampaikan bahwa memindahkan anggaran, itulah salah satu fleksibilitas yang didapatkan pemerintah dari Perpu ini. Karena yang seperti saya ceritakan, bahwa anggaran yang tidak mungkin di-disburse anyway, gara-gara misalnya perjalanan dinas, kemudian beberapa infrastruktur juga di-hold, tapi hanya infrastruktur yang tendernya belum berjalan. Jadi, karena kita harus menghargai keputusan bisnis juga ya. Kemudian, mengenai keputusan bisnis, salah satunya misalnya ekspor, apa tadi itu yang disampaikan Mbak Asfi, itu juga terkadang kita juga ada kemarin yang dikerjakan oleh Bea Cukai, ada ekspor APD ke Korea, ya. Itu bentuknya adalah Korea, perusahaan Korea mengassign perusahaan Indonesia untuk membuat sesuatu yang kemudian hasil harus dijual balik ke Korea. Jadi perjanjiannya sudah terjadi. Itu pun pemerintah Indonesia sudah berhasil berusaha bargain untuk mendapatkan separuh dari APD itu untuk dijual di dalam negeri, yang seharusnya menurut perjanjian bisnis itu tentu saja seharusnya semuanya tetap dijual ke negara yang melakukan perjanjian bisnis itu. Jadi kita juga banyak constraint yang dalam artian Indonesia juga harus memperhatikan keseluruhan budget, kemudian perjanjian bisnis yang sudah ada, kemudian kalau dalam hal infrastruktur, tender yang sudah berjalan tidak bisa serta-merta dihentikan, tapi memang perubahan anggaran ini perlu dilakukan. Kalau enggak, nanti sisa anggaran tahun 2020 ini akan banyak, misalnya dari perjalanan dinas nih tidak dialihkan, maka akan ada sisa anggaran lebih di pos itu, tapi ada pos lain yang justru menimbulkan defisit yang melebar tidak perlu gitu. Jadi disitulah sebenarnya mekanisme anggaran. Tapi di luar itu masalah eksekusi di lapangan dan lain sebagainya, saya sangat sepakat dengan teman-teman dan masukan terhadap pemerintah tentu sangat dihargai. Eksekusi dan kecepatan dari pelaksanaan kebijakan penting. Yang saya tekankan di sini kebijakan yang diambil dari sisi Kementerian Keuangan yang tentu saja berfokus pada budget ya. Mungkin itu jawaban saya. Terima kasih. Terima kasih Mbak Masita. Saya sekarang akan beralih ke teman-teman yang raise hand. Mungkin pertama Mbak Barita, silakan. Halo. Ya, silakan ya, Bang Barita. Iya. Maaf tadi saya baru masuk, jadi saya agak kepotong juga sih. Baru ada sekitar 15 tadi, susah juga masuknya ke dalam. Jadi mungkin ya. Juga ini Mbak Basita akan pamit karena kebetulan ada meeting ya yang sudah diberitahukan tadi sebelumnya. Terima kasih Mbak Basita, mungkin nanti kita bisa Terima kasih Kang Tata, Kang Doni, Mbak Asfi, dan semua teman-teman. Terima kasih untuk waktunya. Semoga lain kali kita bisa diskusi lagi dengan waktu yang lebih santai ya. Makasih sekali lagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.
Silakan Bang Barita, bisa dilanjutkan. Sebenarnya saya skip juga ini ya. Tadi ada problem dikit. Cuman saya mau bertanya soal apakah ekonomi masyarakat sekarang kan, aku sih sebagai orang yang awam ya, kita di luar di Medan, saya posisi di Medan ini. Sementara kan kita keluar juga beberapa jalan sudah di lockdown, walaupun tidak separah di Jakarta ya. Tapi beberapa kita sudah banyak yang di lockdown, jalan juga sudah di lockdown. Ada beberapa kasus di Medan juga yang bikin miris, kelas menang, katakanlah dari keluarga yang tidak mampu, ada yang ditangkap karena mereka ketahuan mengambil beras ya, mengambil beras ada salah satu tempat di sini, mengambil beras di toko, lalu dia digebukin massa karena mencuri itu. Jadi disinyalir nanti bakalan lebih banyak yang seperti ini, karena pemerintah juga tidak menyediakan pekerjaan, karena pekerjaan informal yang paling terkena sebenarnya kan. Ya, aku pikir supaya bisa memantik juga ya, karena mohon maaf saya terlambat juga tadi masuknya. Kupikir fenomena ini akan seperti apa gitu. Apakah ini sementara pemerintah juga belum jelaskan ini mau sampai kapan, katakanlah bukan lockdown, kalau di Medan belum ada, di daerah PSBB gitu belum sih, kupikir masih banyak yang mencari pekerjaan dan segala macam. Kupikir fenomena apa yang bisa bakalan terjadi sementara pemerintah belum menetapkan ini sampai kapan. Kupikir kembali Mas Tata. Halo? Halo, nggak kedengaran nih? Ya, lebih ke tanggapan berarti Bang ya? Iya, iya, iya. Ya, situasi yang ada di lapangan. Iya. Untuk selanjutnya ada beberapa respons lagi dan pertanyaan dari teman-teman yang lain. Salah satunya dari Mas Abdul Somad dari Jaring. Satu mungkin karena Mbak Masita sudah tidak ada, kita ke Kang Doni. Ada pertanyaan, angka PHK dan dirumahkan tahun 2020 melaju tinggi berkisar 2 juta. Yang angka ini lebih tinggi dari PHK pada saat krisis ekonomi tahun 2008. Dari sisi kebijakan, terutama kebijakan anggaran, apa sih yang bisa dilakukan untuk merespons hal ini, bagaimana menurunkan jumlah PHK dan karyawan dan pekerja yang dirumahkan di tengah pandemi ini? Silakan mungkin langsung ke Kang Doni. Ya, makasih ya. Sayangnya saya bukan presiden ya, atau pembantu presiden. Begini, saya ingin melihat dari apa respon pemerintah terkait ini ya. Salah satunya adalah program Kartu Prakerja. Itu yang saya tangkap, bahwa selain daya beli masyarakat ditingkatkan lewat tadi ya PKH dan macam-macam itu, ada satu juga program yang untuk mengantisipasi, salah satunya adalah PHK, yaitu mengenai Kartu Prakerja. Ini yang terus terang kalau saya ketipu. Kalau saya nggak tahu yang lain. Saya kira awalnya ketika kartu ini atau program ini diluncurkan di awal, karena yang saya tahu ini kan belum matang juga ya, itu adalah berupa kalau nggak bentuknya insentif terhadap orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan. Yang kedua adalah terkait dengan penyediaan kesempatan kerja. Saya kira begitu tadinya ya, asumsi saya ketika program ini diluncurkan. Tapi kemudian muncullah berbagai program yang menurut saya agak mengherankan ya, kalau kita pelajari di websitenya itu. Jadi orang dibiayai
untuk mengikuti berbagai macam paket kursus. Apa itu terkait keterampilan IT atau macam-macam, dan yang disubsidi adalah providernya gitu. Jadi rakyat dibayarin lah buat ikut kursus. Apakah setelah itu kemudian dia akan bekerja? Belum tentu juga gitu. Jadi intervensinya adalah ternyata seperti itu. Nah, jadi kembali ke dugaan tadi, kalau menurut saya yang dilakukan itu adalah seperti bayangan saya tadi, setidaknya ada insentif terhadap bagaimana keluarga yang atau orang-orang yang belum mendapatkan pekerjaan ini mendapatkan bantuan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik ya. Setidaknya mendapatkan kebutuhan dasar dengan gampang gitu. Atau paling tidak, kedua adalah ada kesempatan kerja yang bisa didorong atau dimanfaatkan oleh mereka yang menurut saya harusnya non pagar padat karya gitu, dan lebih sustain gitu. Nah, misalnya saya coba campurkan dengan pertanyaannya Pak Yogi ya, apakah ini memberikan dampak di pedesaan? Ya tentu gitu. Sekarang kalau orang-orang yang banyak mudik dari Jakarta atau dari kota-kota besar lain kembali ke pedesaan, dan mayoritas mereka misalnya sebelumnya adalah pekerja sektor informal, mereka kembali ke desa mau ngapain? Kalau tidak ada insentif atau tidak ada dukungan dari pemerintah terhadap misalnya peningkatan usaha pertanian atau penyediaan lapangan kerja di pedesaan, maka mereka tentu akan menjadi pengangguran baru di desa itu. Nah, itu yang menurut saya belum kelihatan gitu. Itu belum kelihatan model-model antisipatif untuk bisa menyelesaikan persoalan-persoalan pengangguran akibat pandemi ini. Terutama adalah memperlakukan bagaimana penduduk pedesaan ini sebenarnya bisa juga menjadi sumber-sumber penghasilan baru buat rakyat. Dan itu saya kira belum terlihat. Di luar tadi ya, bisa jadi secara penyebaran penyakitnya pun bisa jadi menyebar sampai ke pedesaan-pedesaan. Nah, di luar itu saya kira skema-skema pemulihan ekonomi juga harus dilakukan di level pedesaan. Itu satu lagi saya baca itu ada dari, silakan Kang Doni. ya sekalian aja ya. Mungkin sekalian juga karena kita masih punya waktu 7 menit dari sisi akuntabilitas dan transparansi ya, yang bisa dilihat dari sisi anggarannya maupun hukum nanti oleh Mbak Asvin. Iya, betul. Ya, yang sebelumnya tadi juga menjawab apa yang disampaikan oleh Bung Sastro ya, karena ada di pertanyaan itu terkait prakerja dan juga APD. Seperti yang saya tuliskan di slide terakhir, dengan model anggaran yang sekarang disebarkan di banyak kementerian, Pemda dan desa, kemudian terselip di sana sinilah gitu kira-kira ya, secara sederhananya gitu. Nah, menurut saya memang persoalan kemudian yang akan muncul adalah bagaimana aspek akuntabilitasnya, termasuk di dalamnya adalah efektivitas pemanfaatan anggaran itu, anggaran negara itu. Karena menurut saya sulit sekarang kita untuk melihat sejauh mana BLT yang sudah atau diharuskan untuk didistribusikan secara cepat itu diterima oleh orang yang layak, misalnya ya pada kasus itu. Dan saya kira untuk program lain. Jadi pada situasi yang sekarang tentu akuntabilitas, transparansi dan efektivitas itu menjadi sangat menantang gitu untuk kita perhatikan. Di sisi lain saya melihat gini juga yang menarik ya gitu, ada celah-celah orang memanfaatkan situasi seperti ini. Misalnya saya lihat ada lebih dari 5 perpres baru tuh di akhir Maret ini yang mengusulkan tentang penyesuaian gaji dan tunjangan beberapa kelembagaan negara. Bisa dicek tuh di perpresnya apa aja. Baik yang bersumber dari APBN ataupun dari dana publik. Dan itu kalau kita lihat nilainya, gede-gede itu gitu. Jadi selalu ada momen-momen begitu gitu ya. Jadi orang sekarang lagi ngurusin, mikirin tentang
bagaimana menangani pandemi ini, tapi juga ada manuver-manuver yang menurut saya sih apa namanya ya seperti tadi lah gitu disampaikan gitu. Nah yang begini-begini saya kira di luar kontrol juga. Itu mungkin Pak Tata. Terima kasih Kang Doni. Penutup mungkin dari Mbak Asvin. Sebelum kita mengakhiri diskusi, Mbak Asvin silakan. Iya, jadi menurut saya sih sebetulnya begini, ini kita dapat musibah, tapi saya mau melihatnya dari sisi yang positif, gitu, yaitu orang harus terpaksa, seperti saya katakan tadi, melakukan perubahan-perubahan banyak sekali, dan sebetulnya momen ini pernah datang kepada kita tahun 1998, tapi kita gagal memanfaatkannya. Yang terjadi waktu 1998 adalah perayaan terhadap kelompok masyarakat kecil, PKL, bahkan saya ingat waktu itu ada surat-surat edaran dari gubernur untuk mengelola tanah-tanah negara dan tidak bisa dikriminalkan gitu. Tapi sesudah 98 krisis lewat, ya negara lupa lagi kepada rakyat. Mungkin secara bersama yang harus kita pikirkan bagaimana agar momentum ini ketika sudah lewat gitu tidak ada siklus yang kembali, yaitu menyengsarakan rakyat, dan apa-apa yang dilakukan rakyat tetap tinggal di dalam benak ingatan masyarakat, tapi juga mengubah kebijakan negara. Mungkin itu yang paling sulit yang harus kita dorong sembari mencoba tetap hidup di dalam krisis pandemi COVID-19. Terima kasih, Kang Tata. Terima kasih Mbak Aswin. Saya kira kita bisa menutup diskusi sore ini 3 menit ke 4 tepat. Dan saya kira mungkin nanti jika ada teman-teman yang memerlukan recording acara ini bisa menyampaikan ke panitia ya, teman-teman dari Bersihkan Indonesia. Dan dari beberapa dari diskusi tadi ada beberapa poin sebetulnya yang kita harus follow dalam kerja-kerja nyata. Saya kira bagaimana mendorong transparansi dan akuntabilitas, kemudian bagaimana kita mencegah dan mengungkap dan ini sudah terlihat adanya free riders tadi, bagaimana kepentingan-kepentingan pribadi vested interest sudah bermain di dalam situasi pandemi ini, dan bagaimana agar respons pandemi ini bisa terfokus kepada kepentingan masyarakat. Dalam hal ini tentu dalam aspek kesehatan dan perlindungan sosial, dan tentu jikapun ke aspek ekonomi yang tadi akan berdampak ke masyarakat dan terhadap perlindungan sosial. Terima kasih kepada para narasumber kita, Kang Doni, Mbak Aswin, dan Mbak Masita, dan juga teman-teman dari Bersihkan Indonesia. Dan mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di dalam diskusi-diskusi selanjutnya. Dan tentu apa yang harus kita lakukan adalah mendorong perbaikan-perbaikan, negara lebih bertanggung jawab dalam merespons pandemi ini, dan bagaimana kita juga bisa saling membantu antar kita. Sekali lagi terima kasih, dan kita berikan aplaus untuk kita semua. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kang Tata, Mbak Aswin. Terima kasih. Waalaikumsalam. Terima kasih Kang Tata, Mas Doni. Terima kasih Mas Aswin, Kang Doni. Betul ada kata komentar kurang panjang. Nggak cukup ternyata ya. Iya, sampai ketemu. Ya, terima kasih. Terima kasih. Gimana? Sudah ya? Sudah, Kang. Sudah. Kita tutup ya. Ya. Nanti PPT-nya akan kita bagikan juga di publik. Mas Sastro, Kang Dadan, dan segala macam. Dan semuanya. Itu Mas Sita tadi udah kirim ke Asaf kan? Udah, nanti kita share juga. Soalnya pas bilang ke saya, jangan dulu di-share Mas, gitu. Coba saya tanya lagi. Udah kok tadi di email, boleh di-share. Oh, oke. Dan silakan aman ya. Di-share, kan? Ya. Kita share ke publik aja sekalian. Ya, so. Nuhun ya. Yuk, sama-sama. Kang Yogi apa mau ngomong? Kang?
Kang. Siap. Ngopi wae. Aduh. Siap. Begitu Mantap ya. Kang Tata, keren. Nuhun. Ya, Sip. nuhun ya. Yuk. Udah aja nih kita.